Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal yang berkelanjutan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini kita masuk kepada materi tentang sistem penggajian dan MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dea Fitri Antoni dengan NIM 19053075, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama itu kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama, yakni pertanyaan diskusi 15.1 halaman 568, di mana pertanyaannya, bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Petunjuk, pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan Penggajian. Baiklah, jawaban saya, sistem penggajian dan MSDM terpisah di banyak perusahaan karena integrasi umumnya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Selain itu, peristiwa yang berbeda menghasilkan data dan dua profesi berbeda tertarik menggunakan data tersebut. Akibatnya, banyak perusahaan dan karyawannya menjadi terbiasa jika data penggajian dibuat oleh fungsi akuntansi dan data kepegawaian diolah oleh fungsi hubungan manusia. Sekarang, karena teknologi informasi modern membuat integrasi lebih memungkinkan, karyawan di beberapa perusahaan masih cenderung menolak saran untuk perubahan karena mereka merasa nyaman dengan cara lama dalam melakukan sesuatu. Selain itu, karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia mungkin merasakan beberapa tingkat kepemilikan atas data mereka. Dan ini diambil ketika kontrol atas data ini ditransfer ke fungsi basis data terpusat. Lanjut. Alasan untuk mengintegrasikan sistem personalia dan sebentar, maaf. Yang pertama itu yakninya integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, masuk akal karena kedua sistem diatur di sekitar entitas yang sama. Dalam artian itu dalam cakupan karyawan. Ini harus memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari kedua basis data. Yang selanjutnya, harus menyederhanakan pengembangan dan implementasi skema kompensasi yang lebih kompleks. Yang selanjutnya, sentralisasi administrasi data karyawan. Selanjutnya, meminimalkan atau menghilangkan biaya penyimpanan data yang identik dalam dua database yang berbeda. Selanjutnya, harus meminimalkan atau menghilangkan kebingungan yang mungkin timbul jika dua database yang berbeda menggunakan definisi data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk item data yang sama. Selanjutnya, baik, masuk kita ke yang pertanyaan 15.2, halaman 568, yakni mengenai beberapa akuntan telah mendukung sebentar, yakni beberapa akuntan telah mendukung beberapa akuntan agak terpotong sebentar. Beberapa akuntan telah mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan
diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk mempekerjakan dan melatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Dalam pertanyaan ini saya setuju karena dalam era informasi, nilai basis pengetahuan karyawan perusahaan semakin penting. Upaya untuk mengukurnya harus memfasilitasi pengelolaan yang lebih efektif dari sumber daya ini dengan lebih memusatkan perhatian padanya. Beberapa perusahaan seperti Dow Chemical dan Skandia telah berusaha secara resmi memberikan informasi kepada pemegang saham tentang modal intelektual perusahaan. Tetapi upaya tersebut belum menjadi arus utama karena subjektivitas yang melekat. Selanjutnya, masuk kita kepada pertanyaan yang keempat, 15.4 halaman 568. Salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telecommute adalah mereka memungkinkan menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan lain sebagainya untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lain serta pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut. Ancaman-ancaman lain yang dapat ditimbulkan seperti yang pertama, tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan berada di lokasi. Yang kedua, resiko keamanan seperti karyawan yang tidak secara proaktif memelihara antivirus yang benar dan praktik manajemen patch, atau tidak melindungi dan atau mencadangkan datanya secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak tepat, misalnya berjudi, mengunjungi situs web pornografi, dan lain-lainnya, itu juga dapat merusak citra dari perusahaan. Yang keempat, meningkatnya resiko kehilangan kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi seperti HIPAA. Selanjutnya, pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko ancaman ini? Solusi untuk potensi ancaman ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan yang dibahas dalam bab 8. Misalnya perangkat lunak tersedia untuk memungkinkan perusahaan memantau karyawan termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Jadi kita bisa mengambil satu perangkat lunak untuk memantau bagaimana kerjaan dari si karyawan tadinya. Selain itu, perusahaan dapat mewajibkan karyawan telecommuting untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file terkait pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan di komputer rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaharuan wajib dari perangkat lunak antivirus dan keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersamaan ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ke ISP mereka, yaitu mengaktifkan kanalisasi terbagi. Baiklah, masuk kita kepada pertanyaan yang terakhir, yakni bab ini membahas bagaimana Departemen SDM yang harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat, serta pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validitas perubahan tersebut. Baiklah, jawabannya, izinkan karyawan membuat perubahan ini melalui aplikasi berbasis web yang tersedia di internet organisasi. Aplikasi harus menyertakan pemeriksaan integritas pemrosesan untuk mencegah entry yang tidak valid.
Verifikasi loop tertutup atau menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Untuk memastikan validitas, autentikasi multifaktor harus diperlukan untuk memasukkan perubahan tersebut. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. Kontrol detektif adalah untuk memberitahu karyawan secara terpisah tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa perubahan itu valid. Baiklah, mungkin hanya itu pertanyaan yang terakhir. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Sekian dari saya, Dea Fitri Antoni, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa.